Kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ayat yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah ayat pertama dari Suratun Nisa yang sering kita dengar kalau sudah terjadi pernikahan ini, ayat ini muncul, bahkan ada yang menulis dalam undangan. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ada ayat lain yang senada dengan ini, yaitu ayat surah Al-A'raf ayat 189, walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Kemudian ada ayat lagi di dalam surah Az-Zumar, khalaqakum min nafsin wahidah thumma ja'ala minha zawjaha. Nah, ayat-ayat ini sebenarnya memberikan banyak tuntunan untuk kita di dalam kehidupan. Yang pertama, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecenderungan yang menjadi karakter dasar di dalam kehidupan manusia. Kecenderungannya adalah berpasangan, itu karakter dasarnya, yaitu berpasangan. Dan salah satu makna dari kata insan, kata insan itu, kata insun ya. Insun itu maknanya adalah makhluk yang tercipta dengan apa? Dengan kecenderungan menemukan kenyamanan apabila dia berteman. Kalau ada manusia yang di dalam hidupnya tidak ingin berpasangan, ingin sendiri saja, itu di luar dari kaedah umum itu. Kenapa? Karena memang penciptaan manusia ini ada terkibat. Kalau ibarat membuat kue, ada ingredientnya. Membuat kue ada unsur-unsur, ada unsur-unsur jasmani, ada unsur-unsur rohani. Nah, di antara unsur rohani itu adalah adanya nazaat atau muyulat, kecenderungan-kecenderungan di dalam diri kita. Di antara kecenderungan itu ingin berpasangan. Nah, itu makanya
tidak ada penjelasan dan tidak ada terjadi drama yang panjang antara Adam dan Hawa untuk saling menyukai. Ini kecian model film India lo panjangnya ndak. Sekali tercipta Hawa, maka ada kecenderungan. Itu kecenderungan dari mana itu? Itu belajarnya dari mana? Tak ada. Itu adalah tabi'i, merupakan suatu karakter alami yang hadir di dalam diri manusia, bahwa dia cenderung kepada pasangan. Nah, pasangan yang dia inginkan itu adalah, kalau dalam hubungan antar jenis, adalah yang berlain jenis. Itu adalah karakternya. Karena itu sampai sekian generasi umat manusia semenjak Adam, ini yang saya maksud yang keturunan Adam ya, yang keturunan Adam tidak ada kecenderungan untuk menyukai sesama jenis, melainkan setelah muncul nanti kaum Nabi Lut. Tidak ada. Ba'ana kajayanya Qabil, tetap yang dia perebutkannya adalah yang perempuan. Di Qabil dan Habil terjadi tindakan kriminal pembunuhan disebabkan oleh lawan jenis. Nah, kini ada manusia yang bercakap karena sesama jenis. Bayangan parahnya. Jadi karakter mendasar itu adalah cenderung kepada lawan jenis. Dalam perkara kecenderungan seksual tidak ada, sampai nanti muncul kaum siapa? Kaum Nabi Lut, yang mereka tinggal di kota Sodom namanya. Sehingga perbuatan itu sekarang diambilkan istilah sodomi itu dari kota yang dihuni, negeri yang dihuni oleh kaum Nabi Lut tersebut. Dari mana kita tahu bahwa sebelum itu tidak ada perbuatan homoseksual itu sebelum kaum Nabi Lut? Perhatikan dalam surat Al-A'raf ayat 80. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada Rasulullah dan kepada kita semua apa perkataan Lut alaihissalam kepada kaumnya. Wa lutan idh qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Perhatikan ayat itu. Wa lutan, Lut, mana Lut di situ Nabi Lut alaihissalam. Tatkala ia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu sekalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh siapapun di alam semesta ini. Berarti perangai ko memang yang menjadi pemulanya adalah kaum Nabi Lut. Jadi tidak heran kalau perbuatan itu di kemudian hari di dalam bahasa Arab juga disebut liwat. Liwat itu dari Lut. Liwat adalah perbuatan homoseksual, disebut juga dengan liwat. Liwat berasal dari kata Lut, artinya adalah perbuatan kaum Lut.
Nah, berarti perbuatan tersebut menyimpang dari normalnya manusia itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan dua jenis manusia saja. Dua jenis saja. Tidak ada jenis ketiga. Yang ada adalah jenis dzakar, laki-laki, dan jenis unsa, yaitu perempuan. Nah, itu yang dikatakan dengan tegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini keturunan. Jadi keturunan kita ini ada dari laki-laki dan perempuan. Berarti nenek moyang kita itu dari dua. Ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, kalau kita kaitkan dengan surah An-Nisa tadi, keturunannya dua jenis juga. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Jadi kalau ada yang mengatakan ada jenis ketiga, laki-laki indak padusi indak lo jale dan separuh masak itu, nah, jelas itu keluar dari normalnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala salah dalam mencipta, tidak. Allah Subhanahu wa taala khallaqun alim, maha mencipta yang maha mengetahui segala sesuatu. Nah, terus kenapa orang-orang seperti itu hadir dan ada di tengah kita? Kehadiran orang-orang yang seperti itu sebenarnya adalah ujian bagi kita semua. Karena orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang membutuhkan apa? Yang membutuhkan terapi, pengobatan, yang membutuhkan tindakan yang tepat agar mereka dikembalikan kepada kondisi asal mereka yang normal. Sebenarnya, tapi bukan untuk dipelihara. Nah, sebagian negara hari ini, bagian negara di belahan dunia ini, banyak negara, tidak sedikit, yang bersikap adalah memelihara orang-orang seperti itu, mempertahankan penyimpangan mereka, bahkan memfasilitasi agar mereka juga tumbuh di tengah masyarakat, di tengah peradaban yang ada. Lihat contoh saja Thailand. Thailand itu kalau tidak hati-hati ke situ, rumit dia nyo. Amuh sama si bantuannya. Ketika dicalik, pas mengecek baru terdengar berbeda suaranya. Gitu. Mereka buat ada pula namanya
perlombaan kecantikannya dan berbagai macam. Jawab yo pedusi mana rupanya. Nah itulah yang terjadi. Nah ini keluar dari apa? Dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jenis manusia campuran pada satu diri itu laki-laki dan perempuan. Allah jelas-jelas membedakan. Nah, karena itu Al-Quran telah menuntun kita bersikap terhadap orang-orang yang seperti itu. Nah, sebagian orang melihat ada yang memandang bahwa sikap syariat orang-orang yang seperti itu dianggap sikap yang bertolak belakang dengan hak asasi. Nah, padahal hak asasi ini dilahirkan kemudian dengan berbagai kepentingan. Hak asasi ini, kalau saya tidak terlalu percaya dengan lembaga-lembaga hak asasi. Mereka hanya keras kepada umat Islam saja. Perhatikan bagaimana kaum muslimin digenosid, ya, dihabisi sampai ke akar-akarnya seperti yang terjadi di Palestina dan berbagai macam. Mana negara-negara yang katanya sebagai penggawa, ya, sebagai pengawal hak asasi manusia seperti Amerika itu, malah dia yang mensupport Israel dengan berbagai persenjataan canggih, persenjataan modern yang dipergunakan untuk membasmi masyarakat di Gaza. Nah, mereka menganggap bahwa sikap kita yang tidak menerima perilaku yang seperti itu adalah sikap intoleran dan radikal, gitu ya. Begitu mereka memandang. Padahal kalau kita mau merenung sikap umat Islam yang lurus tentang orang-orang yang disebut hari ini dengan LGBT dan berbagai macam itu adalah sikap yang sangat toleran. Kenapa toleran? Toleran itu bukan berarti membiarkan. Umat Islam malah didorong untuk memandang mereka sebagai seorang yang berkebutuhan khusus untuk terapi. Mereka adalah orang-orang yang sedang diuji dengan sakit. Nah, penyakit yang diderita oleh LGBT itu salah satu dari yang dua. Bisa akibat penyakitnya adalah fisik, bisa juga adalah karena mental. Fisik bisa jadi ada hormon mereka yang tidak berimbang dan berbagai macam. Ya, kalau setelah didiagnosa bahwa mereka sakit secara fisik, perlu terapi hormon, ya itulah obatnya. Jangan dibiarkan. Tapi yang banyak bukan karena kondisi fisik, tapi adalah mental. Nah, mental ini banyak faktornya. Faktor pergaulan juga banyak. Faktor dendam juga banyak. Karena dia dulu menjadi korban perbuatan itu. Dan ada juga faktornya adalah salah asuhan. Kan ada seorang ibu yang pengen anak perempuan tapi setiap nan lahir jantan je, laki-laki je. Nah, tiba anak bungsu ndak mungkin lahir dapat lain nampak dusi, nah babadak badai gitu. Bagi baju pedusi berbagai macam. Akhirnya dia terbiasa tumbuh dengan gaya seperti itu.
Akhirnya jadilah dia laki-laki tapi melambai. Bisa juga faktor salah asuhan itu lingkungan keluarga. Anak laki-laki seorang saja tapi berbaur dengan padusi saja di sekitarnya. Eteknya, kakaknya, adiknya, seluruhnya padusi saja. Nah, kalau bermain dia sianya ke bermain. Padusi tadi ya lampu pandainya gaya make up ya main-mainan padusi lah namanya. Nah, itulah yang terjadi dan itu berbekas, berpengaruh pada diri seorang itu, kemudian dia tumbuh dengan karakter yang demikian. Nah, jadi orang-orang itu adalah orang-orang yang sedang menderita penyakit baik fisik atau kemungkinan mentalnya. Jadi apa obatnya? Bukan memelihara mereka seperti itu, tetapi adalah mengobati. Nah, salah satu obatnya yang paling mendasar adalah sikap kita. Makanya saya mengajak kaum muslimin di negeri ini untuk memandang perilaku homo itu adalah perilaku yang keji. Itu dulu. Jangan dibiarkan saja. Minimal cara pandang kita, wak caliak kan indak ketuju awak. Itu dahulu. Nak suku awak tu harus wak tunjukkan. Sebab dari situlah dia belajar bahwa dia tidak berada di jalan yang benar. Nah, dari sekian lama persoalan ini muncul, saya perhatikan ini yang tidak berubah pada umat. Umat menganggap orang-orang seperti itu orang-orang biasa-biasa saja. Mestinya umat sudah menunjukkan sikap mereka tidak suka dengan perangai yang seperti itu. Bukan zat orangnya, tetapi perilaku itu adalah perilaku yang harus ditolak. Perilaku yang tidak boleh diridai. Nah, tapi itu yang dirubahnya dahulu. Sehingga akhirnya orang-orang yang ingin menyebarkan penyakit seperti itu nyaman di tengah masyarakat. Kenapa saya katakan berubah? Coba lihat, kalau dahulu orang-orang yang seperti itu dipandang miring oleh masyarakat. Coba lihatlah tu, yang gadis itu. Dahulu malah ada istilahnya anak Jawi, lalu sepuluh masak, macam-macam lah gitu. Nah, dengan begitu orang yang menderita itu tahu diri bahwa dia tidak berada dalam posisi yang tepat, bukan di jalan yang benar. Hari ini ndak, kita ketawakan. Nah, itu masalahnya. Galak sanang wak mencalik. Dari mana contohnya? Coba lihat. Berbagai macam tayangan-tayangan yang muncul di media kita. Sekarang kan media itu sampai ke tangan kita masing-masing. Lawakan, komedi, berbagai macam. Kan biasa saja. Orang-orang yang seperti itu berpenampilan, kemudian menampilkan kelucuan-kelucuan, dan awak sanang pula mencalik itu. Sehingga tidak sedikit pula para seniman yang berbuat seperti itu. Akhirnya apa? Terkikislah rasa tidak suka dengan perbuatan terkutuk itu. Terkikis. Hilang rasa tidak suka, maka itu lah menjadi lawakan. Makanya banyak hal kalau mau ditanyakan kepada saya, bagaimana cara mengurangi dan memberantas penyakit LGBT itu dari perilaku kita yang normal ini. Tunjukkan ketidaksukaan seperti dahulu masyarakat kita menunjukkan tidak sukanya dari seluruh pihak, termasuk para seniman. Jangan tampilkan juga tayangan-tayangan yang bujang gadis seperti itu. Itu bukan bahan lawakan itu. Masa ia perbuatan yang terkutuk di sisi Allah dijadikan sebagai
objek tontonan, kemudian kita respon dengan tertawa lucu. Coba bayangkan itu.